Puji Tuhan karena anugerah dan kasih sayangnya kepada kita semua. Kalau pada pagi hari ini kita boleh keadaan baik, ini semua anugerah Tuhan. Biarlah kita akan membuktikan juga kasih kita kepada Tuhan lewat pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Biarlah kasih Allah yang telah nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Biarlah kita merasakan pengorbanannya, sehingga kita boleh sungguh-sungguh akan menaikkan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, amin, haleluya. Bersyukur, haleluya.
Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kiranya turun dalam ibadah pada pagi hari ini. Kepada setiap jemaat yang hadir, diberkati Tuhan, diberkati rumah tangganya, keluarganya, pekerjaannya, pendidikan dan pergaulannya. Dan dalam segala hal kami memuliakan Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Kami ucapkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat menikmati ibadah pada pagi hari ini. Selamat memuji Tuhan. Puji Tuhan yang merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa, dia boleh melambaikan tangannya. Amin. Ya. Kita boleh sehat, kita boleh kuat. Ini semua anugerah dan kasih sayang Tuhan kepada kita semua. Amin. Amin. bahwa Tuhan itu penuh kasih dan dia dapat menyembuhkan semua penyakit. Haleluya. Saya mau jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah
Tuhan. Ya, silakan duduk. Surga, kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi berkembang. Tuhan, kiranya kami memberikan persembahan, berkatilah tangan-tangan yang beri, agar persembahan yang kami berikan ini dapat menjadi pertumbuhan bagi gereja ini ya Tuhan. Berkati juga untuk petugas kolekte, berkati untuk pelayanannya, keluarganya, dan pekerjaannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Ya, puji Tuhan. Ya, berkat Tuhan selalu melimpah atas hidup kita. Kita boleh sehat, kita boleh sukacita, itu termasuk berkat Tuhan. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan melalui pujian ini, tak selalu Tuhan menjawab doa kita. Tapi yang perlu saudara ketahui, Dia mengerti maksud yang ada di hati kita. Dia akan memberikan jawaban yang terbaik untuk saya dan saudara. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tak selalu Kami percaya Tuhan menjawab. Engkau selalu mendengar lebih dari apa yang kami doakan. Engkau menjawab lebih dari kami harapkan. Karena di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, Tuhan untuk Engkau akan memberikan mujizat-Mu dan Engkau akan memberikan jawaban yang terbaik. Haleluya Yesus. percaya.
Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, amin. Yesus Haleluya. lebih dari Amin, benar Bapa. Oh, haleluya. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau mengerti, Engkau memahami hati kami setiap umat-Mu Bapa. Oh, haleluya. Kadang kami tidak memahami apa yang Kau kehendaki, tapi melalui pujian ini biarlah kami mengerti bahwa Engkau mempunyai rencana yang luar biasa. Engkau mempunyai rencana yang tak dapat kami pahami, tapi Tuhan Yesus Kau akan memberikan jawaban yang tepat. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Sembahlah Dia. Sembahlah Dia, tinggikan dan agungkan Dia. Dia akan menyatakan kuasa-Nya. Dia akan menyatakan mujizat-Nya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Amin. Haleluya Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Saya minta dengan penuh kasih Bapak Pasaribu akan pimpin kita di dalam doa. Lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Ku kan melihat Dia jadikan semua. katakan Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus mendengar Lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. ku kan melihat. Melihat Dia jadikan semua. Katakan ku kan melihat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberi kami nafas, Engkau masih memberi kami kehidupan. Kami tahu Engkau menyayangi kami Bapa. Engkau sayang begitu kami Bapa. Amin, benar Tuhan. Kasih-Mu tiada taranya untuk Benar, hidup Bapa. kami. Dan kami berdoa Tuhan, pagi hari ini Bapa, kami mendengar suara-Mu. Buka hati kami Tuhan. Kami membuka hati kami dan pikiran kami, agar firman yang Tuhan taburkan itu bertumbuh dan bertumbuh. Tidak akan berlalu dengan sia-sia. Amin, benar. Tapi ada benih yang terbaik, yaitu benih kebenaran dari sorga. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan para pelayan-Mu. Oh benar. Semuanya yang kuliah, yang ibu rumah tangga, Amin. yang bekerja, Amin, Bapak. Tuhan Yesus. Jadikan dia kepala, bukan jadi ekor. Benar Bapak. Tentunya Amin. dengan ajaib.
tentunya dengan ajaib. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala yang saat ini terbaring di Oh rumah Yesus, Bapak, biar darah Yesus ulurkan berkuasa. tangan kasih-Mu. Amin. Mujizat kesembuhan terjadi. Benar Mujizat Bapak. kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Dalam Yesus. Semua bisa terjadi atas kehendak-Mu. Semua bisa Terima terjadi kasih, atas Bapak. rencana-Mu. Terima Maka itu kasih. Tuhan, izinkan kesembuhan terjadi buat gembala. Amin. Terima kasih Bapak. Kamu mendengar suara-Mu, berfirmanlah Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami percaya mujizat akan terjadi. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Mimbar akan dilayani oleh Pastor Gisela. Saya persilakan. Oke. Multiplikasi itu artinya pelipat gandaan. Kita akan sama-sama baca. Mantap. Dalam Matius 13 ayat yang ke-23. Matius 13 ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Silahkan duduk, berbahagialah yang mendengar, membaca, dan melakukan firman Tuhan. Nah, mantap. Jadi saya nggak perlu belakangnya lagi ya, mantap. Bapak Ibu, senang ya baca ayat ini, benar nggak? Senang nggak? Senang lah. Kalau senang mah senang aja, ngomong aja. Bapak Ibu pernah dengar dong hukum tabur tuai? Pernah ya? Pernah dengar juga setiap orang yang memberi pasti akan diberi. Benar? Setiap yang memberi akan diberi. Setiap yang menabur pasti menuai. Saya bilang di sini itu adalah hukum alam dan itu sudah seharusnya terjadi. Siapapun yang menabur, mengusahakan tanahnya, dia akan menuai. Itu bukan sesuatu yang spesial. Dan saya kasih tahu, kalau kita sebagai orang Kristen cuma seneng dengan yang ini, saya kasih tahu, itu enggak ada spesialnya. Karena ini cuma sesuai dengan hukum alam. Kalau tabur tuai itu hukum alam. Siapapun yang memberi pasti diberi, itu adalah etika, moral, standar banget. Dan gak ada spesial-spesialnya ketika Bapak Ibu dan saya sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus melakukan dan mendapatkan. Ya, benar ya? Setuju nggak? Setuju pasti karena saya yang ngomong di sini. Well, karena semua orang yang lain yang bahkan saya kasih tahu nih, yang nggak percaya Tuhan pun ketika melakukan hal-hal ini, menabur, memberi, dia toh tetap akan menuai. Mereka pun juga tetap akan diberi. Nah, dan itu bukan sesuatu yang spesial. Tadi udah saya berulang-ulang bilang ya. Jadi itu bukan multiplikasi. Yang kita maksud dengan multiplikasi pada pagi hari ini, yang dimaksud dengan pelipat gandaan pada pagi hari ini, itu keadaan yang lebih dari itu. Keadaan beyond, lebih dari itulah gitu. Karena pelipat gandaan itu datangnya bukan dari sekitar kita, bukan dari sesama kita, tapi dari Tuhan. Pelipat gandaan itu bukan hubungannya dengan horizontal, tetapi hubungannya secara vertikal. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat tuh ada terms and condition apply. Tadi Bapak Ibu kita baca ya. Yang ditabur di tanah yang baik, orang yang mendengar firman dan mengerti. Selesai? Apalagi? Karena ia berbuah. Jadi panjang tuh rentetannya.
bukan cuma ngedengar, bukan cuma ngerti. Supaya bisa berbuah berarti harus melakukan. Jadi itu adalah suatu rentetan yang panjang sampai kita bisa berbuah, baru berbuahnya ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Kebanyakan kita biasanya motong di sini nih. Yang mendengar firman dan mengerti akan berbuah 100, 60, 30. Nggak boleh dipotong saudara, Bapak Ibu ya. Itu suatu rentetan yang tadi saya bilang itu adalah terms and condition yang harus dilakukan. Jadi mendengar, mengerti, supaya bisa berbuah pasti ada melakukan, jadi bisa berbuah. Baru kita bisa mendapat hasil yang tadi berlipat-lipat kali ganda. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama sampai yang ke-7, ini cukup banyak ya ayatnya. Judulnya minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi yang mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya suatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkat." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Bapak Ibu udah tahu ya cerita ini kurang lebih. Jadi ada seorang istri hamba Tuhan, istri Nabi. Nabi ini muridnya Elisa, dan Nabi ini mati, hamba Tuhan ini mati. Terus datang nih istrinya kepada Elisa terus bilang, "Bapak Elisa, suami saya mati, suami saya itu murid Pak Elisa, terus sekarang saya udah gak punya apa-apa, saya udah dikejar-kejar penagih hutang, anak saya mau dijadiin budak, dan saya gak punya apa-apa. Coba Bapak Elisa bertanggung jawab." Kurang lebih isinya begitu ya. Dan yang perlu kita lihat sama-sama, Nabi Elisa cuma bilang, "Kamu punya apa?" Punya minyak 1 tempat. Udah gak ada yang lain. Kalau udah gak ada minyak itu, kalau minyak itu udah habis, berarti hidupnya habis juga. Tapi Elisa bilang, pinjem tempat dari tetangga-tetangga sebanyak yang bisa dipinjem, terus tuang. Dan Bapak Ibu bisa tadi mengulang ceritanya lagi. Sampai semua bejana penuh, sampai semua tempatnya penuh, terus minyaknya berhenti mengalir. Jadi dari 1 tempat minyak bisa mengisi banyak tempat minyak yang lain. Itu baru pelipat gandaan. Nah, Bapak Ibu, kenapa bisa sampai ada utang itu ya? Karena waktu ditinggalin gak dikasih modal gitu. Kan
namanya juga baru cari kerja, baru kerja, jadi nggak punya simpenan gitu. Kenapa hutang dulu? Ya supaya kehidupan di rumah tetap bisa jalan. Nah, ketika si hamba Tuhan ini pergi melayani, ternyata gitu ya, kebutuhannya banyak, hutangnya mungkin cukup besar gitu. Sampai ketika nanti misalnya gitu si bapak pulang, yang dilakukan pertama adalah bayar hutang. Nah, mungkin kurang lebih kayak gitu ya ceritanya ya. Termasuk ini dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan gitu. Saya cuma mau ingetin saudara, tidak semua hamba Tuhan itu mentereng. Masih sangat banyak dan saya juga mengenal gitu ya. Banyak hamba Tuhan yang yaitu perlu apa namanya ya? Bukan, kalau pemeliharaan dari Tuhan. Perlu mengatur keuangan gitu ya. Supaya bisa terpenuhi. Pasti terpenuhi enggak? Terpenuhi. Karena pemahaman kita, kebutuhan kita dicukupi Tuhan. Yang pasti kita harus bisa ngatur. Nah itu ya ngaturnya. Ya ikat pinggang sedikit, tarik sedikit. Atau misalnya makan 3 kali ya diputar deh jadi 2 kali gitu. Yang penting pinter-pinter kita ngatur. Nah, Bapak Ibu udah ngerti ya background cerita ini gitu ya. Saya mau ingetin, cerita ini memang ceritanya tentang keluarga hamba Tuhan. Benar ya? Tapi cerita itu juga saya pikir relate dengan kita, deket ya. Ada banyak kehidupan kita yang modelnya kayak gini, begitu nggak ada orang, nggak ada papa misalnya, mulai tuh, ting ting ting, ting goyang sedikit, mulai keuangan di rumah morat-marit gitu ya. Tapi saya mau ingetin Bapak Ibu bahwa bagaimana kita memanage keuangan kita, bagaimana kita bisa memahami bahwa berkat Tuhan untuk kebutuhan kita itu selalu ada. Pasti Tuhan tetap pelihara. Oke. Nah, Bapak Ibu, pelipat gandaan ini enggak terjadi dengan percuma. Pelipat gandaan itu terjadi harus karena ada kebutuhan. Tadi si ibu istrinya Nabi tadi itu ya, ibu janda tadi, dia perlu buat anak-anaknya, buat masa depan keluarga. Nah, jadi ketika pelipat gandaan itu, kita minta pelipat gandaan, Tuhan saya mau ini, mau itu, mau ini. Cuma saya mau ini, mau itu terjadi pelipat gandaan enggak? Saya rasa enggak, untuk doa-doa egois yang kayak gitu ya. Pelipat gandaan itu selalu terjadi karena ada kebutuhan dan bukan kebutuhan pribadi saja, tapi juga kebutuhan orang lain. Dalam hal ini bukan cuma kebutuhan si ibu dong, kebutuhan anak-anaknya. Anak-anaknya kan juga perlu hidup, paling tidak sampai mereka bisa bekerja. Nah, ada bagian Tuhan itu adalah mujizat yang dilakukan Tuhan ya. Dan juga ada bagian kita. Artinya apa? Artinya ketika kita berdoa untuk meminta pelipat gandaan, kita juga harus berperan aktif. Aktifnya gimana? Nanti kita lihat. Yang pasti, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menomorsatukan Tuhan. Kenapa kita menomorsatukan Tuhan? Karena ketika kita menomorsatukan Tuhan, Tuhan yang ambil kontrol untuk semua kejadian dalam hidup kita, dan Dia akan melakukan pelipat gandaan. Nah, tapi tadi kan ada 2 bagian ya.
Ada bagian Tuhan, itu urusannya Tuhan, terserah gimana Tuhan. Tapi ada bagian kita yang akan kita sama-sama belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, bagian kita untuk mempersiapkan pelipat gandaan ini, dilipat gandakan, adalah yang pertama, siapin wadah. Tadi dibilang, kata Elisa, siapin tempat tapi jangan sedikit. Ini saya tuliskan, sejauh mana kita mempersiapkan diri, yaitu mencari dan mempersiapkan tempat untuk diisi, sejauh itu Tuhan akan memberikan pelipat gandaannya buat Anda dan saya. Sejauh mana kita siapin tempat, sebanyak itu Tuhan melakukan pelipat gandaan. Dari contoh ibu tadi, udah dibilang, pinjem sama tetangga, jangan terlalu sedikit, pinjem sama tetangga. Yang banyak berarti kan, dari satu tempat dituang, Bapak Ibu kalau bisa gimana ya, kalau ngasih tahu buli-buli bentuknya kayak apa, susah kali ya sekarang. Mungkin kalau Bapak Ibu yang versi very easy gitu ya, punya tempat minyak di rumah, punya dong, biasanya habis goreng ikan asin gitu kan. Aduh lapar. Minyaknya disimpan, yang ngegoreng apa sih yang banyak biasanya? Oh kerupuk. Oke siap. Goreng kerupuk, minyaknya disimpan. Nah tempatnya tuh kayak gitu paling. Mau segede apa sih emang satu gentong? Enggak mungkin lah. Tapi tadi dibilang siapin tempat, selama tempatnya masih ada, wadahnya masih ada, dituangin gak habis-habis. Masuk akal gak? Suatu hal yang gak masuk akal. Itu urusannya Tuhan. Yang kita perlukan adalah siapin tempat. Kenapa dibilang tempatnya harus banyak? Karena tempatnya berguna bukan cuma sekarang. Tempatnya berguna sampai nanti-nanti. Gunanya si tempat tadi itu adalah membereskan hutang. Memberesin apa-apa yang perlu sebelumnya. Terus buat si ibu tadi, untuk kehidupan sehari-hari. Banyak loh berarti itu tempatnya ya, dia siapin untuk kehidupan sehari-hari. Katakanlah kalau sekarang anaknya SD. Sampai si anak bisa bekerja itu masih ada sekitar 6 sampai 10 tahun gitu kan. Berarti minyak yang disediakan Tuhan untuk keluarga ini bisa sampai masa depan si anak tuh 10 tahun. Tapi tadi harus bisa manage. Kenapa saya bilang siapkan tempat? Berarti kita mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat. Ini sangat penting, tuh saya kasih tanda seru malahan. Penting, persiapkan diri kita untuk terima berkat. Loh, ini saya nggak bercanda tapi serius ini, beneran. Kadang-kadang orang pikir, Tuhan saya siap terima berkat kok. Masa sih ada orang yang nggak siap terima berkat? Jangan salah. Jangan salah. Ketika mungkin gitu ya kita nggak siap terima berkat, Tuhan kasih berkat, kasih berkat. Kita bingung ngabisinnya. Karena kita nggak bisa manage tadi, nggak siapin diri, kita bingung ngabisinnya. Kalau kita bingung ngabisinnya, yang ada adalah kita hambur. Setelah habis, menderita lagi kan? Itu yang Tuhan gak mau. Makanya dibilang tadi siapin tempat. Kalau kita nggak siapin tempat, tadi ya hambur-hambur, itu kan egois. Terus kita pikir dong, sekarang aja udah dikasih, berarti nanti dikasih lagi. Apa namanya? Tamak. Licik. Tadi siapa yang bilang licik tuh? Mantap. Saya nggak tulis licik sih, saya bilangnya tamak di sini ya. Egois, kalau hambur-hambur kan buat diri sendiri berarti ya, itu egois. Egois itu berarti nggak mikirin orang lain, nggak inget orang lain juga perlu. Dan ini yang paling salah, kita lupa
sama yang kasih berkat. Lupa sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, nah ini juga penting. Pelipat gandaan berkat berarti lebih banyak yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. Artinya tanggung jawab yang harus kita berikan juga lebih banyak. Jadi pelipat gandaan berkat itu bukan beban, tapi tanggung jawab. Kalau Spider-Man, saya seneng nih, Uncle Ben. Siapa yang suka nonton Spider-Man? Mungkin kalau Bapak Ibu udah, itu mah film bocah. Enggak. Jadi nonton film juga ada ininya kadang-kadang ya, ada gunanya juga. Uncle Ben, omnya si Peter Parker, dia bilang sama si Peter, in great power, there is great responsibility. Kalau saya aplikasikan dalam pembicaraan kita pada pagi hari ini, dalam berkat yang Tuhan beri, pelipat gandaan yang Tuhan kasih, ada tanggung jawab juga yang besar. Nah, kepercayaan untuk memikul tanggung jawab yang besar ini enggak serta-merta Bapak Ibu. Enggak tahu-tahu, blok dikasih 10, padahal biasanya setengah juga enggak punya. Enggak kayak gitu. Tapi kepercayaan untuk memikul tanggung jawab ini dimulai dari step by step. Dari setengah naik 1, dari 1 naik 2, dari 2 naik 4, dari 4 naik 8. Enggak serta-merta. Jadi semua hal yang Tuhan kasih sama kita itu dari hal-hal yang kecil. Ketika kita bisa mengelola hal-hal yang kecil, Tuhan percayakan tambah. Nah, kenapa kadang-kadang kita mikir, kok saya segini-segini aja? Berarti mungkin kita nggak lulus tes. Berarti kita pengelolaan kita masih kurang cihuy nih, kurang bagus nih. Coba kita nanti lihat ya. Apa sih yang harus kita lakukan? Tadi siapin tempat, maksudnya kita siapin diri kita untuk menerima berkat. Yang kedua, kita ikuti cara Tuhan. This is. Yang penting juga kita ikutin cara Tuhan. Kadang-kadang, Tuhan saya mau ini begini-begini, caranya begini. Ini buat kepentingan orang banyak Tuhan, tapi caranya begini. Kita kasih Tuhan, jadi kita Tuhannya mendikte Tuhan gitu. Kita Tuhannya Tuhan. Bapak Ibu, ada satu contoh dalam Alkitab gimana caranya kita untuk mengikuti cara Tuhan. Ini sepaket dan sepakat. Sepaket untuk sepakat. Di Matius yang ke-18 ayat 19 sampai 20, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, Bapak Ibu, kalau kita aplikasikan dalam pembicaraan kita pada pagi hari ini, ketika kita mempersiapkan wadah, kita nggak bisa cuma siapin wadah itu sendiri. Ibu tadi, dia siapin wadah bersama anak-anaknya. Coba, ketika kita berdoa sama Tuhan, cuma kita yang berdoa, atau kita dan keluarga yang berdoa. Nggak bisa cuma satu aja. Ya udah bapaknya aja yang ke gereja, saya mempersiapkan. Enggak begitu konsepnya. Sama-sama datang sama Tuhan, sama-sama berdoa, sama-sama diberkati. Ini yang namanya sepaket. Tuhan bilang bukan 1 atau 2, tapi 2 atau 3. Berarti enggak sendiri. Kita perlu dukungan rekan-rekan kita perlu dukungan keluarga kita untuk sepakat menantikan berkat Tuhan sama-sama.
Yang kedua, ini. Kesatuan hati kita menggerakkan hati Allah untuk melakukan mujizat. Ketika kita sama-sama sepaket, kita sama-sama itu kan sepaket. Ketika kita sepaket untuk sepakat, hati Allah tergerak untuk melakukan mujizat dan pelipat gandaan bisa terjadi. Amin. Oke. Yang kedua, harus optimis. Tadi diingetin, siapin tempat, jangan terlalu sedikit. Mungkin dipikir, mau minyak sebanyak apa sih gitu kan. Tapi yang dilakukan sama si ibu tadi, dibilang di perintahnya, siapin tempat, yang banyak disiapin. Optimis, melakukannya dengan sikap yang positif. Ini beda sama positive thinking ya Bapak Ibu ya. Sikap positif beda dengan positive thinking. Kita baca ayatnya dulu di Mazmur yang ke-27 ayat yang pertama. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ini ceritanya Daud lagi bermazmur tentang perlindungan Tuhan. Ini dilakukan Daud ketika lagi duduk di istana, enggak. Ketika dia lagi dikejar-kejar, dia bilang, aku mau takut sama siapa? Ada Tuhan sama aku. Sikap Daud yang optimis itu membuat Tuhan tergerak untuk nolong Daud. Sikap kita yang enggak takut, sikap kita yang optimis, positif, itu bikin hati Tuhan tergerak untuk memberikan mujizatnya buat kita. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, ya untuk apa takut? Betul. Kadang-kadang ketika kita lagi dalam suatu struggle pada kehidupan kita gitu ya, gak ada kira-kira terowongannya bakal selesai dalam waktu dekat, jadi itu kayak terowongannya masih gelap banget. Yang kita perlu bawa adalah diri kita bawa kepada Tuhan dengan sikap yang positif. Saya mau ingetin, positive thinking dan sikap positif itu beda. Positive thinking itu kita yakin, itu apa bilangnya ya, bagian dari pemikiran kita yakin. Kan sering Bapak Ibu sering dengar ya, diimani dong. Berdoa, makanya kalau berdoa tuh diimani. Tapi sikap kita kayak nggak siap untuk menerima yang kita doakan, ya nggak bisa. Jadi ketika kita mempersiapkan diri kita siapkan sikap kita untuk menerima berkat juga. Nabi Elisa mengingatkan satu hal yang penting. Silahkan pemain musik mempersiapkan diri juga. Nabi Elisa mengingatkan suatu hal yang penting ketika memberi perintah untuk mempersiapkan wadah. Jangan terlalu sedikit. Nah mungkin kita tuh mikir, berkat Tuhan yang luber-luber, pelipat gandaan, itu cuma bisa dimiliki sama orang-orang yang punya modal. Pernah mikir kayak gitu? Kalau saya yang modalnya dari minus, bukan dari nol lagi ya, dari minus gitu. Mana bisa sih nolongin orang lain? Ada pernah terlintas dalam pikiran kita kayak gitu enggak? Buat saya aja, saya penuh usaha, saya struggle buat usaha, buat hidup saya. Masa iya saya harus mikirin orang lain? Tapi firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita, Bapak Ibu, dari satu tempat minyak yang kecil, dari kehidupan kita yang kita pikir cuma minus, ketika kita mempersiapkan diri kita untuk diberkati Tuhan, ketika kita mempersiapkan hidup kita untuk menerima tanggung jawab dari Tuhan, dengan sikap kita yang
positif, minyak yang cuma satu tempat itu bisa untuk menghidupi satu keluarga yang udah hampir putus asa, nggak punya harapan. Karena nggak punya tulang punggung lagi. Minyak yang cuma satu tempat itu bisa untuk mempersiapkan masa depan dari satu keluarga yang datang sama hamba Tuhan dengan begitu putus asa. Bapak Ibu, sikap kita terhadap kepercayaan dan berkat Tuhan itu menunjukkan kesiapan kita untuk menerima pelipat gandaan dari Tuhan. Yang harus kita lakukan, kita miliki sikap yang optimis dalam setiap berkat. Sebesar apapun yang Tuhan percayakan saat ini, itu adalah alat Tuhan untuk melakukan pelipat gandaan dalam kehidupan kita. Sekecil, jangan sebesar. Kalau besar kan bayangannya gede gitu ya. Sekecil apapun berkat yang ada pada kita saat ini, itu merupakan alatnya Tuhan untuk kita menjadi berkat buat orang lain dengan pelipat gandaan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdiri. Kita persiapkan diri kita mendapat pelipat gandaan dari Tuhan dengan cara mensyukuri kehidupan kita saat ini. Kita sadari apapun yang ada pada kita pada pagi hari ini, mau sedikit, mau besar, mau kecil, mau apapun, itu semua adalah kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau lancarkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku
kami menjadi anak-anak Tuhan yang mempersiapkan diri untuk menerima kepercayaan dari Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saluran berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, urapi roti dan anggur yang ada di hadapan kami, sehingga kami bisa menikmati perjamuan kudus, menikmati persekutuan dengan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk melakukan perjamuan kudus pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya mau bertanya, apakah masih ada yang belum mendapatkan? Anak-anak, tolong dibimbing, orang tua yang mendampingi, tolong membimbing anak-anak supaya tetap dapat mengikuti perjamuan kudus dengan hikmat. Jika semua sudah mendapat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan salibnya, salibnya. Haleluya Yesus. Salibnya, salibnya, selama lebih tinggi dari kepala sebagai lambang Yesus yang ditinggikan, yang telah disalib untuk kita. Dengarkan firman Tuhan dan jawab pertanyaan dengan haleluya.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukankah roti, hosti yang kita angkat bersama merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan yang lebih tinggi dari atas kepala kita. Dari tubuh yang sudah dipukuli, mengalir darah. Haleluya. Dari bilur-bilurnya mengalir darah untuk mengampuni dosa kita semua. Haleluya, Yesus. Dengarkan firman Tuhan dan jawab pertanyaan dengan haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat bersama merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sangat besar anugerahnya. Haleluya. Sangat terima kasih Tuhan, terima kasih untuk persekutuan yang indah dengan tubuh-Mu dan darah-Mu Yesus. Kami sangat menikmati perjamuan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berterima kasih untuk ibadah yang penuh berkat dan kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Kami merasakan cinta Tuhan pada kami pada ibadah ini. Kami berdoa untuk Bapak Gembala yang saat ini terbaring di rumah sakit. Kami yakin dan percaya Engkau menjamah beliau, Engkau menyembuhkan bagian-bagian yang masih sakit, dan kuasa-kuasa penyakit yang ada kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersahati untuk mengusir kuasa-kuasa penyakit sehingga Bapak Gembala dapat kembali sehat, dapat kembali segera pulih dan kembali menjalankan aktivitas pelayanan seperti biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani pada pagi hari ini. Bapa, mereka memberikan waktu, tenaga, dan pikiran, serta materi mereka untuk pekerjaan Tuhan. Bukan hanya pada hari ini saja, tetapi mereka telah mempersiapkan sebelumnya. Tuhan, Engkau berkati kehidupan mereka, Engkau persiapkan masa depan yang indah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat persembahan kami kepada Tuhan. Persembahan perpuluhan yang dikembalikan, persembahan khusus kami angkat dan kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya semua persembahan-persembahan yang kami berikan, Tuhan balas sesuai dengan cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jadikan hari ini, seminggu ke depan dan hari-hari selanjutnya menjadi hari-hari yang penuh sukacita bagi kami. Hari-hari yang penuh berkat Tuhan, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan dapat menjadi terang dimanapun kami berada dan kami memuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kehidupan
keluarga, berkati pelayanan, pekerjaan, pergaulan anak-anak-Mu. Engkau jagai, berkati dan jagai kesehatan kami. Dan kami sangat membutuhkan penjagaan kesehatan dari Tuhan pada hari-hari ini. Juga Engkau berkati juga cuaca pada hari-hari ini yang terasa kurang baik. Tapi kami percaya Engkau turut campur tangan sehingga semuanya mendatangkan kebaikan untuk kami. Kami akan menadahkan tangan kami kepada Tuhan dan menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan kami berdoa dalam satu nama yang mengasihi dan mencintai kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, selamat menikmati hari ini bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.